1 dengan judul bahasa yang akan mempresentasikan hasil makalah kami. Yang pertama yaitu bahasa. Bahasa adalah ulang-ulang. Ulang ya. Yo. Jelas soalnya ya. Yo, ini apa? Ya. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok bahasa akan mempresentasikan hasil makalah yang kami buat. Yang pertama yaitu kita akan menjelaskan tentang pengertian bahasa. Manusia jelas tidak bisa memungkiri arti penting bahasa dalam kehidupannya. Bahasa menjadi elemen yang paling esensial dalam menunjang kelancaran proses komunikasi seseorang. Arti penting bahasa dalam berkomunikasi semakin terasa. Misalnya, ketika sedang berada di luar negeri dan berkomunikasi dengan orang yang tidak menguasai bahasa kita. Kondisi tersebut dapat menjadi lebih buruk ketika di sisi lain kita juga tidak menguasai bahasa lawan bicara kita. Proses komunikasi yang terjadi di antara kedua belah pihak tentu tidak akan berjalan lancar karena keduanya saling tidak memahami maksud yang disampaikan satu sama lain. Ada 2 tipe bahasa, yaitu bahasa verbal dan bahasa non-verbal. Bahasa verbal yaitu bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggunakan kata-kata, ucapan, atau penyampaian pesan atau informasi. Ini mencakup percakapan sehari-hari seperti pidato, presentasi, wawancara, dan segala jenis komunikasi yang melibatkan kata-kata yang diucapkan atau disampaikan secara lisan. Bahasa verbal adalah salah satu cara utama manusia berkomunikasi dan berinteraksi satu sama lain. Selanjutnya saya serahkan kepada materi berikutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bahasa non-verbal. Bahasa non-verbal merupakan bentuk komunikasi yang dilakukan tanpa kata-kata, melainkan menggunakan tindakan. Bahasa non-verbal juga dapat didefinisikan sebagai transfer informasi melalui penggunaan bahasa tubuh seperti mimik wajah, gerakan tangan, intonasi, hingga kecepatan berbicara. Bahasa non-verbal dapat berbeda antara satu ke orang lain, begitupun antara satu budaya ke budaya lainnya. Karena itu, bahasa non-verbal memerlukan peran penting terkait cara menyampaikan informasi dan makna sesuai isi pesan. Begitupun cara menafsirkan tindakan atau pesan yang diterima agar tidak terjadi miskomunikasi antar komunikator dan komunikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman lain. Selanjutnya ada fungsi bahasa dalam kehidupan manusia. Fungsi bahasa dalam kehidupan manusia itu digunakan berdasarkan kebutuhan seseorang. Yang pertama itu ada bahasa sebagai alat ekspresi diri. Yang kedua ada bahasa sebagai alat komunikasi. Yang ketiga ada bahasa sebagai alat integritas dan adaptasi sosial. Dan yang keempat ada bahasa sebagai alat kontrol sosial. Bahasa sebagai alat ekspresi diri itu pada awalnya bahasa digunakan pada anak-anak untuk mengekspresikan dirinya
dengan mempelajari bahasa kuno, kita dapat mengetahui peristiwa atau kejadian di masa lampau untuk mengantisipasi kejadian yang mungkin atau dapat terjadi kembali di masa yang akan datang. Atau juga hanya sekedar memenuhi rasa keingintahuan tentang hal belakang dari suatu hal. Yang keempat yaitu bahasa untuk mengeksploitasi. Pengetahuan yang dimiliki oleh manusia akan selalu didokumentasikan supaya manusia lainnya juga bisa menggunakannya dan melestarikannya demi kebaikan manusia itu sendiri. Ini dari saya, kembalikan pada Selanjutnya mengenai hal-hal yang harus diperhatikan dalam komunikasi antar budaya. Berbeda budaya yang dimaksud ialah berbeda dalam menyampaikan sebuah ide, gagasan, dan berbeda dalam berperilaku. Budaya yang dimiliki seseorang sangat menentukan bagaimana cara kita berkomunikasi. Artinya, cara seseorang dalam berkomunikasi dengan orang lain, apakah dengan orang sama budaya maupun dengan orang yang berbeda budaya. Karakter budaya yang sudah tertanam sejak kecil sulit untuk dihilangkan karena budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang yang diwariskan dari generasi ke generasi. Perbedaan budaya memberikan sebuah makna tersendiri bagi kelompok tersebut, bahwa mereka memiliki ciri khusus yang dapat membedakan kelompok satu dengan kelompok lainnya. Salah satunya yaitu dalam strategi komunikasi. Misalnya, seseorang individu yang hanya mengerti bahasa daerah tidak akan mengerti bila menerima pesan dalam bahasa Indonesia. Selanjutnya, untuk menghindari kesalahpahaman sebagai tidak menimbulkan benturan persepsi antar budaya di antara orang yang berbeda budaya, maka kita dituntut secara objektif untuk mengenali perbedaan dan memiliki budaya sendiri dan orang lain dengan mempelajari berbagai karakteristik budaya. Seperti yang dijelaskan oleh Yana dalam bukunya, disebutkan bahwa untuk mencapai komunikasi yang efektif, khususnya terhadap orang yang berbeda budaya, yang harus dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita harus selalu menunda penilaian kita atas pandangan dan perilaku orang lain, karena penilaian kita tersebut seringkali bersifat subjektif dalam pengertian berdasarkan persepsi kita sendiri yang dipengaruhi oleh budaya kita atau dengan kata lain. Jangan biarkan stereotipe menjebak dan menyesatkan kita ketika kita berkomunikasi dengan orang lain. Yang kedua, kita diharuskan berempati dengan cara komunikasi kita, berusaha menempatkan diri kita pada posisinya, gunakan sapaan yang baik dan layak sesuai dengan budayanya. Yang ketiga, kita dituntut untuk selalu tekan kepada orang lain sebagai individu yang unik, bukan sebagai anggota dari suatu kategori, ras, gila, suku, agama, dan sosial tertentu. Yang keempat, kita harus menguasai setidaknya bahasa verbal maupun non-verbal dan sistem yang berkaitan. Selanjutnya, Baik, saya akan lanjutkan itu komunikasi budaya yang lunas. Untuk memahami komunikasi antar budaya yang lunas ini dapat dibahas proses komunikasi interkulturalisme yang sadar. Konsep diri dan diri merupakan kemajuan dalam mewujudkan nilai diri. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain dan budaya yang berbeda, mengarah pada peningkatan kemampuan kita untuk menolak kecemasan. Dalam konteks ini, semua anggota tim menciptakan proses inklusi dalam kelompok, apalagi saat orang tersebut berinteraksi dengan orang lain dari budaya yang berbeda. Kondisi ini akan tercipta sebuah terobosan dalam mengelola kecemasan kita. Kemampuan kita harus toleran, ambiguitas ketika berinteraksi dengan orang lain berasal dari budaya yang berbeda akan memungkinkan kita untuk berorganisasi. Kecemasan kita dapat memprediksi perilaku secara akurat. Dalam konteks ini yang sangat kritis, ketika orang asing cukup kuat mengidentifikasi dengan kelompoknya. Yang terima kasih, saya serahkan ke selanjutnya. Baik, saya akan
menjelaskan tentang variasi berbahasa antar budaya. Yang dimana setiap budaya dan setiap daerah umumnya memiliki variasi gaya bahasanya masing-masing, dan variasi bahasa tersebut dapat berupa dialek, laras, gaya, ataupun variasi sosiolinguistik lain, termasuk bahasa baku itu sendiri. Dan ada beberapa variasi berbahasa yang dimana di sini dijelaskan ada 3 variasi. Pertama, variasi segi penutur, variasi segi pemakaian, dan variasi segi formalan. Namun di sini saya akan menjelaskan tentang variasi segi penutur dan variasi segi pemakaian. Dalam variasi segi penutur ini ada beberapa karakteristik berbahasa yang dimana dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, adanya idiolek yang merupakan variasi bahasa yang sifatnya perorangan dan biasanya menjelaskan tentang ciri khas pribadi bagaimana cara setiap individu berbahasa atau berkomunikasi dengan individu lainnya. Lalu yang kedua, adanya dialek yang dimana merupakan variasi bahasa yang sifatnya kelompok dan kurang lebih sama dengan variasi bahasa idiolek, yang dimana banyaknya sekelompok penutur yang melazimkan suatu bahasa baru hingga akhirnya bahasa tersebut bisa diucapkan oleh masyarakat. Dialek tidak harus mengambil semua bentuk ujaran dari satu bahasa. Ada 5 macam perbedaan yang terdapat dalam dialek atau bentuk, yakni adanya perbedaan fonetik, adanya perbedaan semantik, adanya perbedaan onomatologis, adanya perbedaan semasiologis, dan adanya perbedaan morfologis. Lalu yang ketiga, adanya variasi bahasa kronolog atau dialek temporal, yang dimana ini merupakan variasi bahasa yang digunakan oleh sekelompok penutur pada masa tertentu, seperti contohnya pada masa tahun 90-an yang berbeda gaya bahasanya dengan bahasa anak zaman sekarang. Dan yang terakhir, adanya sosiolek atau dialek sosial, yang merupakan variasi bahasa yang cenderung digunakan oleh kelas, status, atau golongan penutur tertentu. Selanjutnya, adanya variasi segi pemakaian, di mana dalam variasi bahasa dari segi pemakaian ini merupakan bentuk variasi bahasa yang digunakan dalam beberapa momen saja, seperti kepada siapa bahasa atau pesan itu ditujukan. Misal kepada para pejabat yang dimana diharuskan melalui surat untuk berkomunikasi, atau dengan orang biasa melalui komunikasi seperti pada umumnya. Mungkin itu saja, dan untuk berikutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Dari selanjutnya yaitu variasi segi keformalan. Yang pertama yaitu ragam buku, merupakan variasi gaya bahasa yang paling formal dalam sebuah kegiatan komunikasi, seperti upacara, khutbah, ataupun pengambilan sumpah. Yang kedua yaitu ragam besi, merupakan variasi gaya bahasa formal yang biasa digunakan pada kegiatan rapat, pidato, dan surat menyurat. Yang ketiga yaitu ragam filsafat, merupakan variasi gaya bahasa di antara formal dan santai. Yang keempat, ragam santai, merupakan variasi gaya bahasa yang digunakan dalam forum-forum non-forum formal atau santai seperti perbincangan dengan teman. Yang kelima yaitu ragam akar, merupakan variasi gaya bahasa yang digunakan oleh penutur atau lawan bicara yang sudah memiliki hubungan. Yang keempat yaitu variasi segi sarana. Salah satu variasi bahasa yang dilihat dari sarana media yang digunakan, karena secara umum bahasa lisan dan tulisan memiliki wujud yang berbeda dan penyampaian pesannya. Seperti ketika kita menggunakan bahasa lisan, seseorang akan mudah memahami pesan yang kita sampaikan karena adanya unsur-unsur di luar linguistik. Contohnya seperti bahasa tubuh. Mungkin hanya itu, selanjutnya akan dilanjutkan oleh presentator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bahasa dalam masyarakat multikultural. Dalam konteks ini, bahasa menjadi elemen penting yang mencerminkan kekayaan budaya dan identitas etnis di negara ini. Bahasa tidak hanya sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai penjaga keberlanjutan warisan budaya yang kaya dan memungkinkan keragaman budaya di Indonesia. Dalam konteks budaya di Indonesia, pentingnya bahasa sebagai alat identitas budaya menjadi semakin jelas. Setiap etnis atau kelompok budaya di Indonesia memiliki bahasa mereka sendiri yang mencerminkan nilai-nilai, tradisi, dan sejarah mereka. Bahasa menjadi identitas kelompok etnis
dan budaya, memainkan peran dalam membentuk persepsi diri masing-masing kelompok. Seperti yang dicatat oleh Bahaso 2021, bahasa merupakan salah satu aspek paling kuat dari identitas budaya. Ini adalah cara individu dan kelompok budaya menyatakan eksistensi mereka di dunia. Sekian dari saya, dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Tidak hanya itu, bahasa juga berfungsi sebagai alat komunikasi dalam masyarakat multikultural. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional memainkan peran penting dalam memfasilitasi komunikasi lintas budaya di Indonesia. Dengan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi dan bahasa komunikasi antar etnis, Indonesia telah menciptakan alat penting untuk menghubungkan berbagai kelompok budaya yang berbeda. Di Indonesia, contoh konkret dari bahasa dalam masyarakat multikultural dapat ditemukan dalam keanekaragaman bahasa yang digunakan oleh berbagai kelompok etnis dan budaya. Salah satu contoh yang mencolok adalah penggunaan bahasa daerah atau bahasa suku dalam kehidupan sehari-hari. Di berbagai daerah di Indonesia, Anda akan menemukan beragam bahasa daerah yang digunakan oleh penduduk setempat untuk berkomunikasi dalam konteks keluarga, komunitas, dan pekerjaan sehari-hari. Sebagai contoh, di Papua, berbagai suku seperti suku Dani, Asmat, dan Biak. Kemudian penting untuk diingat bahwa di samping bahasa Indonesia, bahasa-bahasa daerah juga memainkan peran penting dalam menghubungkan individu dengan identitas budaya mereka. Sebagai contoh, bahasa Jawa merupakan salah satu bahasa yang sangat berpengaruh di Indonesia. Bahasa Jawa masih sangat dominan di Indonesia. Sekian dari saya, selanjutnya dari Ibu. Namun perlu diperhatikan bahwa bahasa Indonesia juga memainkan peran penting sebagai bahasa persatuan dalam masyarakat multikultural di Indonesia. Bahasa Indonesia digunakan dalam pendidikan, pemerintahan, dan media nasional. Sebagai contoh, bahasa Indonesia digunakan sebagai medium pembelajaran di sekolah-sekolah di seluruh Indonesia dan sebagai bahasa resmi dalam komunikasi pemerintahan. Bahasa ini juga menjadi bahasa yang digunakan dalam berbagai media nasional, termasuk berita, televisi, dan surat kabar nasional. Dalam era globalisasi, bahasa dalam masyarakat multikultural di Indonesia juga mencakup pengaruh bahasa asing, terutama dalam konteks bisnis, teknologi, dan media. Bahasa Inggris misalnya sering digunakan dalam lingkungan profesional dan di industri kreatif seperti film dan musik. Hal ini mencerminkan interaksi budaya yang semakin kompleks di Indonesia, di mana bahasa asing menjadi bagian penting dari komunikasi lintas budaya. Mungkin cukup ini yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.